Halo teman-teman, ini adalah spoiler Battle Through the Heaven Season 5 episode 78 bagian 1. Saat ini, tubuh Saliva transformasi Bodhisattva adalah sesuatu yang sekarang direbut Yingshan tua. Itu akan sangat sulit untuk merebutnya dari tangan seorang elit Douzong. Tidak perlu terlalu khawatir. Dalam hal apapun, itu bukan seolah-olah kita adalah satu-satunya yang menargetkan tubuh Saliva transformasi Bodhisattva. Pada saat itu, kita bisa menunggu yang lain menyerang terlebih dahulu dan memetik manfaat dari pertarungan mereka. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Langkahnya baru saja keluar dari sekte Kaisar Hitam ketika sosok pria tua berambut abu-abu datang. Penampilannya menyebabkan mata Xiao Yan sedikit sempit. Anehnya, orang itu sudah tua Yingshan. Yingshan Tia masih memiliki wajah tanpa ekspresi. Matanya memberikan pandangan acak ketika dia melewati Xiao Yan. Meskipun tatapannya mengandung keganasan samar ketika menyapu Xiao Yi. Tubuhnya bergerak sebelum aneh bergegas ke sekte Kaisar Hitam. Xiao Yan akhirnya menghembuskan nafas dengan lembut setelah Yingshan Tua menghilang. Dia dengan lembut berkata, Yingshan Tua ini harus mendengar untuk mendapatkan Saliva tubuh Bodhisattva transformasi, bukan? Xiao Yi mengangguk. Tangan putih Xiao Yan menarik doupengnya sedikit maju dan berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berencana untuk pergi. Sangat mungkin bahwa itu banyak faksi yang menontonnya dengan niat jahat akan menyerang saat dia meninggalkan kota. Mata ungu keabu-abuan Xiao Yi perlahan-lahan menyapu sekitarnya. Dia tahu bahwa itu ada sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang mengawasi tempat ini dari luar sekte. Itu mungkin dalam beberapa menit, masalah Yingshan Tua muncul di sekte Kaisar Hitam akan ditransmisikan ke telinga faksi-faksi tersebut. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Yi bertanya dengan lembut. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara, dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi dan cari saudara kedua dan tetua pertama Suqian. Jika kami mendapatkan bantuan mereka dalam apa yang akan kami lakukan, segalanya pasti akan menjadi lebih mudah. Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi setelah suaranya terdengar. Arah langkahnya berubah saat dia menuju ke lokasi di mana gerbang Xiao menginap. Lebih dari selusin tokoh manusia duduk di sebuah aula besar di bagian selatan kota. Dari penampilan mereka mengejutkan Xiao Li, tetua pertama Suqian dan yang lainnya. Saat ini, mereka tidak tinggal di dalam pavilion Kaisar Hitam. Sebaliknya, mereka secara acak memesan di dalam kota sebagai tempat istirahat sementara. Apakah kamu punya berita tentang orang-orang dari Lembah Api Iblis? Xiao Li, yang duduk di posisi pemimpin, mengerutkan kening dan bertanya pada tetua dari gerbang Xiao. Pemimpin sekte, orang-orang dari Lembah Api Iblis sudah meninggalkan kota. Namun, mereka belum pergi jauh. Mereka berkemah di luar kota. Dari kelihatannya, mereka jelas-jelas menunggu Yingshan Tua. Seorang pria tua berjubah kelabu dengan hormat menjawab. Hei, orang-orang ini memang masih memiliki pandangan mereka yang tertuju pada Saliva tubuh aliran Bodhisattva. Xiao Li segera tertawa dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja berbalik ke arah tetua pertama Suqian di sisinya untuk meminta pendapat kedua ketika ekspresi yang terakhir tiba-tiba berubah. Elder pertama Suqian tiba-tiba bangkit dan teriak dengan cepat, siapa itu? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar suara Suqian. Mereka menyaksikan tiga sosok manusia muncul di pintu dengan cara seperti hantu. Dua dari tiga tokoh manusia dibungkus jubah hitam. Satu-satunya yang mengungkapkan penampilannya adalah wanita berpakaian putih itu. Ekspresi Xiao Li berubah drastis ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba ketiga orang ini. Dia tahu bahwa itu mereka telah menyinggung ketiga orang ini dalam pelelangan karena kelas di kelas menengah teknik penguasa Dou Skill. Melihat mereka pada saat ini, sepertinya mereka ada di sini untuk menemukan masalah. Para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan di dalam aula besar mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan karena penampilan ketiga orang ini. Semua sosok mereka bergerak dalam sekejap. Setelah itu, mereka melarikan diri di belakang Suqian. Semua dari mereka jelas tahu bahwa itu jika mereka melangkah maju untuk menghadapi seorang elit Douzong, mereka hanya akan mati tanpa menggunakan sedikit pun kekuatan. Teman ini, semua orang bergantung pada kemampuan mereka sendiri di tempat lelang. Tampaknya tidak perlu berakhir dengan melibatkan dendam, bukan?
Aku yang dulu adalah tetua pertama dari Akademi Jianan. Mengenai reputasi burukku, tolong biarkan masalah ini berlalu. Kesungguhan melonjak ke wajah tetua pertama Suqian saat dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tidak berani dengan mudah menyinggung seorang alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat kelas 6 tingkat atas, dan seorang elit Douzong. Orang berjubah hitam itu sepertinya tercengang ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia segera menghela napas, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Tangannya menarik Doupeng dan perlahan melepasnya. Wajah familiar yang dipenuhi dengan ketidakberdayaan segera muncul di depan kelompok tercengang Xiao Li. Tetua pertama, kata-kata kamu ini benar-benar serius. Semua orang di aula tercengang ketika mereka melihat wajah yang dikenalnya yang penuh dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak teriakan ketidakpercayaan yang dipancarkan dari Xiao Li, tetua pertama Suqian, dan beberapa orang lain. Saudara ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan menyingkirkan Doupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia mengangkat bahunya ke arah kelompok Xiao Li yang wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali aku?" Kelompok Xiao Li perlahan pulih dari keterkejutan mereka setelah mendengar suara yang familiar ini. Keterkejutan langsung melonjak ke wajah mereka. Xiao Li mengambil alih dan dengan kasar menepuk bahu Xiao Yan sebelum tertawa dengan wajah penuh dengan senyuman. Tidaklah terduga bahwa alkemis tingkat 6 misterius sebenarnya adalah kamu. Kamu benar-benar membuat kami khawatir. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiao Li, yang wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Dia dengan lembut tertawa, situasi di kota Kaisar Hitam kurang tepat. Selain itu, aku khawatir bahwa itu orang-orang dari lembah api iblis akan mengenali aku. Oleh karena itu, aku telah menyembunyikan bentuk dan wajah aku. Hehe, kata-kata ini benar. Gambar kamu telah diberikan kepada setiap orang peringkat tinggi di lembah api iblis. Jika kamu mengungkapkan diri kamu, mereka pasti akan mengenali kamu. Xiao Li tertawa. Ini adalah... Tatapan Xiao Li tiba-tiba berubah saat melihat Xiao Yi di sisi Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan Xiao Yi, Douzong, bahkan Xiao Li tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah teman aku. Kakak kedua bisa memanggilnya Xiao Yi. Xiao Yan tertawa. Kakak laki-laki Xiao Li. Wajah Xiao Yi yang indah di sampingnya menunjukkan senyuman saat dia dengan lembut berbicara dengan Xiao Li. Kamu menyanjung aku, kamu menyanjung aku. Nona benar-benar terlalu sopan. Xiao Li buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya gemetar setelah ditangani oleh Xiao Yi sebagai kakak Xiao Li. Ketika mereka berada di paviliun Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun penampilan halus dari wanita ini, dia pasti orang yang jahat ketika dia menyerang. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya bahwa ia telah ditangani dengan sangat sopan oleh seorang elit Douzong. Oleh karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga sama terpesona oleh bentuk alamat Xiao Yi. Tatapannya sedikit terkejut saat dia meliriknya. Dia benar-benar berbicara dengan seseorang dengan cara ini mengingat karakternya? Xiao Yi bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia muncul seperti gadis baik dari kota Kingshan saat itu. Dia tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiao Li berbisik di hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa itu wanita ini, yang rambutnya seputih salju, apakah ini sopan kepadanya di hadapan Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiga ini memiliki ketertarikan yang besar dengan wanita? Selain itu, para wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari terakhir kalinya juga merupakan elit asli Douzong. Kali ini, Xiao Yi ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Douzong yang bahkan sangat ditakuti oleh tetua pertama Suqian. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana untuk kembali ke wilayah Black Corner. Sementara Xiao Li menghela nafas dalam hatinya tentang bagaimana Xiao Yan memiliki kedekatan yang hebat dengan wanita, tetua pertama Suqian juga pulih dari keterkejutannya sebelumnya.
Dia maju 2 langkah dan berbicara dengan sedikit kesal. Xiao Yan tersenyum malu ketika mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Tetua pertama, tolong maafkan aku. Awalnya, aku seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tapi aku melakukan retret setahun untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Huang yang akhirnya menunda perjalanan ini." "Kamu telah menembus kelas Dou Huang?" Xiao Li langsung tercengang ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa itu Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Dou Huang ketika dia pergi saat itu cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap di puncak kelas Dou Huang untuk seluruh hidup mereka. Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan. Mata Suqian di samping juga sedikit kaget. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat 6 tingkat, dia sudah menduga bahwa itu Xiao Yan mungkin sudah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih merasa sangat terkejut setelah mendengar orang yang ditanyakan mengatakannya dengan keras. Kecepatan latihan seperti ini bisa dipertimbangkan di puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. "Aku hanya beruntung." Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang dapat dia percayai. Oleh karena itu, dia secara alami tidak sengaja menyembunyikan sesuatu. "Haha, bocah kecil, kamu telah melakukannya dengan baik." Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa itu kamu bukan orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia melewati kelas Dou Huang. Beberapa kesedihan melintas mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak ketika dia mendengar Xiao Li menyebutkan ayah mereka. Segera menghilang ketika Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Alasan utama aku mengungkapkan diri adalah meminta bantuan kakak kedua dan tetua pertama Suqian." "Ah, kami adalah satu keluarga, mengapa kamu mengatakan bantuan? Kamu adalah kepala, gerbang Xiao, dan memiliki wewenang untuk melakukan manuver ke semua orang dalam faksi." Xiao Li meringkuk ketika mendengar ini. Dia segera beralih ke 10 ahli plus dari gerbang Xiao, dan berteriak, "Ini saudara ketiga aku, pemimpin yang telah kalian semua dengar. Mengapa kamu tidak menyapanya?" 10 ahli dari gerbang Xiao, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, "Para bawahan ini menyapa kepala." Para ahli dari gerbang Xiao ini tidak ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan sukacita besar dengan status yang Xiao Yan telah ungkapkan. Mereka mungkin tidak yakin kekuatan Xiao Yan. Namun, hanya menjadi seorang alkemis tingkat 6 sudah cukup untuk menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat melihat para ahli dari gerbang Xiao yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin lembut mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Semua orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kami bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini." Hati para ahli ini dari gerbang Xiao menggigil ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkat mereka dengan hanya mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memegang sedikit pun keraguan tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hati mereka. Anggota-anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar ketika berjalan keluar dengan kepala yang begitu kuat. Xiao Yan masuk ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia tanpa basa-basi duduk di kursi di samping meja. Xiao Yi dan Xian juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menarik jubah hitamnya. Sutra seperti rambut berwarna ungu bergulir saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun Suqian. "Kamu gadis kecil, kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali." Tetua pertama Suqian berbicara tanpa daya setelah melihat bahwa itu orang terakhir berjubah hitam sebenarnya adalah Xian. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xian juga memiliki kekuatan Dou Huang. Selain beberapa elit Dou Zong, ia bisa berjalan kawasan Black Corner ini tanpa rasa takut. Suqian terkejut ketika mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Xian dengan terkejut saat dia berkata, "Gadis ini sebenarnya telah menembus ke kelas Dou Huang." Xian segera mengayunkan kepalan kecilnya, merasa senang ketika dia melihat kejutan di wajah Suqian. Dia berkata, "Orang tua,
Aku katakan bahwa itu menjebak aku di akademi dalam pada saat itu jelas merupakan bentuk bahaya bagi aku. Jika kamu telah membiarkan aku keluar lebih awal, aku mungkin sudah menjadi elit Douzong sekarang. Jangan membantah aku yang lama. Jika aku tidak mengizinkan kamu untuk mengikuti di samping Xiao Yan, aku tidak akan tahu apakah kamu telah dijual oleh seseorang. Apa Douzong? Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis Xian menjadi vertikal ketika dia mendengar kata-kata Suqian. Dia akan menjadi liar ketika telapak Xiao Yan ditempatkan di kepalanya yang kecil, menekannya ke tempat duduknya. Diam. Xian dengan sedih menggelengkan kepalanya setelah Xiao Yan menekannya. Dia merasa putus asa ketika dia berbaring di atas meja. Matanya menatap Suqian dengan tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Aku telah mengalami waktu yang jauh lebih tenang setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak lagi perlu khawatir tentang kapan akan kehilangan sejumlah besar ramuan obat. Suqian dengan lembut tertawa setelah melihat Xian dikekang oleh Xiao Yan. Dia sepertinya langsung mengingat sesuatu saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, itu benar. Karena kamu telah datang ke wilayah Black Corner, kamu harus segera kembali dan menambahkan api hati dari Menara Pemurnian Ki Langit yang berkobar. Menara Pemurnian Langit berkobar telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Xiao Yan dengan canggung mengangguk ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru berkata, tetua pertama, harap yakinlah bahwa itu aku akan kembali ke Akademi Dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai. Melihat ini, Suqian mengeluarkan dengusan dan mengeluarkan gulungan merah terang dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiao Yan dan berkata, ambillah. Ini adalah teknik penggaris Dou skill yang saudara kedua kamu telah beli untuk kamu dalam pelelangan. Dia benar-benar bersedia menyinggung elit Douzong untuk hal ini. Tatapannya melayang ke Xiao Yi di sisi Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa wanita di samping Xiao Yan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan seperti itu. Xiao Yan menerima gulungan merah terang dan merasakan kehangatan samar-samar. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Pada saat itu, Xiao Li tidak menyadari identitas mereka. Meskipun demikian, ia berani melelang untuk teknik penggaris ini Dou skill. Xiao Li berniat untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan sedikit. Kasih sayang ini adalah saudara-saudara yang berhubungan dengan darah. Jangan tergerak untuk apa-apa. Kamu adalah orang yang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak bilang semua orang bisa mati kecuali kamu. Oleh karena itu, kamu harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls, sialan. Xiao Li meringkuk ketika melihat Xiao Yan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang masalah penting. Apa alasan kamu datang dan mencari kami? Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, wajahnya perlahan berubah serius saat pandangannya menyapu Xiao Li dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang lembut dan dalam, aku ingin mendapatkan saliva transformasi tubuh Bodhisattva. Kata-kata Xiao Yan agak mengejutkan Xiao Li dan Suqian, tetapi wajah mereka tidak mengungkapkan kejutan apapun. Mereka sudah menebak sedikit alasan untuk perjalanan Xiao Yan. Kamu juga tertarik dengan benda itu? Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata. Teman aku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya, Xiao Yan menghela nafas. Suqian dan Xiao Li terkejut ketika mereka mendengar ini. Mereka segera melirik Xiao Yi di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, bisakah kamu memberitahu kami apa yang terjadi? Xiao Yan ragu-ragu sedikit. Matanya menyapu ke Xiao Yi. Hanya setelah melihat yang terakhir mengangguk kepalanya dia secara kasar menyebutkan situasi Xiao Yi. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah racun tubuh saat dia berbicara. Racun tubuh yang menyedihkan? Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang berasal dari mulut Xiao Yan. Suqian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat Xiao Yi, yang menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan spesial ini.
Tentu saja, dia tahu betapa mengerikannya benda ini. Tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douki di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa manusia atau binatang apapun yang bertahan hidup seperti mimpi buruk yang menyebar melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi elit Douzong pada usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Suqian perlahan menarik beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Douzong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Xiao Yi tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya setelah peningkatan kekuatannya. Saat ini, Xiao Yi memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulang kembali peristiwa tragedi malapetaka lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan bahwa tubuh bodhisattva transformasi mampu membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya, "Iya. Selama aku mendapatkan salifah tubuh transformasi bodhisattva, aku akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiao Yan mengangguk keras saat dia menjawab. Mendengar ini, Suqian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Douki sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan mati. Tidak seorang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, yang lebih kuat adalah, semakin besar densitas racun di dalam tubuh seseorang, letusan akan lebih menakutkan. Tetua pertama, mohon tenang. Selama aku mengumpulkan bahan-bahannya, aku memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan salifah tubuh transformasi bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang mengejarnya. Apa jumlah yang cukup banyak? Selama itu adalah seseorang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Suqian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan salifah tubuh bodhisattva transformasi dari tangan Ying Shantua. Orang tua itu adalah ahli di wilayah Black Corner, dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat daripada milikku. Selain itu, orang itu sangat ganas. Kembali ketika dia mengguncang wilayah Black Corner, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang meninggal oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu dia dipenuhi dengan utang berdarah. Apakah tetua pertama tahu kekuatan pasti dari Ying Shantua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik dan tidak suka dibatasi. Oleh karena itu, dia kemungkinan akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai tingkat bintang 4 Douzong. Suqian perlahan menanggapi. Apakah dia sendirian? Xiao Yan menarik nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang lama harus bergandengan tangan dengan Xiao Yi, kita harus bisa mengalahkan Ying Shantua. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut salifah tubuh bodhisattva transformasi dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama berlaku untuk lembah api iblis itu. Mereka telah mengirim cukup banyak ahli kali ini. Bahwa itu Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki ke kelas Douzong, dan dia sangat kuat. Menambahkan mereka tetua Dou Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka harus cukup untuk menunda Douzong sejenak. Mungkin kamu juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah gelap yang tidak diketahui asalnya di kelompok lembah api iblis. Orang itu jelas adalah seorang elit Douzong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Suqian menyebutkan bahwa itu orang misterius berjubah abu-abu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah misterius ini. Apakah orang ini adalah kepala lembah api iblis? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak. Kepala lembah dari lembah api iblis saat ini sedang dalam retret.
Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana lembah api iblis menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka? Seorang elit Douzong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah Black Corner. Xiao Yan berbicara dengan sikap ragu-ragu yang lembut. Su Qian dan Xiao Li menggelengkan kepala mereka. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya ketika kami bertarung dengan lembah api iblis di masa lalu. Kemungkinan dia baru mulai bekerja sama dengan lembah api iblis baru-baru ini. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, dimanapun orang ini berasal, kita harus mendapatkan salifah transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Jika tidak, ketika Yingshan tua membawa benda itu ke pegunungan yang dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan salifah transformasi tubuh bodhisattva yang lain? Jika kamu benar-benar ingin menargetkan salifah tubuh transformasi bodhisattva, aku yang lama menyarankan agar kamu tidak menjadi yang pertama bertindak. Saat ini, salifah transformasi tubuh bodhisattva ini adalah benda yang mendidih. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang banyak mata tamak. Su Qian perlahan berkata. Burung pipit berada di belakang belalang sembah jangkrik. Di belakang burung gereja adalah seorang pemburu. Dalam penyerangan yang kacau ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada kerugian terbesar. Tetua pertama mencoba mengatakan menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya. Bahkan jika kami bukan yang terakhir, kami tidak bisa menjadi yang pertama. Amatilah situasi dan bertindak ketika kesempatan datang. Mata Su Qian menyipit saat dia tertawa samar. Xiao Yan terdiam sesaat ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, kami akan melakukan apa yang dikatakan tetua pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao, tempat tinggal Yingshan tua. Jika ada perubahan di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus beristirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu kamu jika ada pembaruan untuk situasi tersebut. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami mampu menyelamatkan cukup banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari gerbang Xiao. Suasana di aula menjadi lebih santai setelah mereka selesai membahas masalah yang paling penting. Xiao Li meminta pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, itu benar. Apa yang telah terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang aku terima adalah surat dari kakak meminta bantuan. Dikatakan bahwa itu 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansian. Saat itu, aku tidak dapat mengalihkan kekuatan apapun karena kami baru saja bertengkar hebat dengan lembah api iblis. Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa itu semuanya baik-baik saja. Wajah Xiao Yan agak kaku ketika dia mendengar pertanyaan tiba-tiba Xiao Li. Tangan halus dari Xiao Yi di samping juga sedikit gemetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia meneguk teh, menurunkan matanya, dan mengungkapkan ekspresi tidak alami. Semuanya baik-baik saja. Xiao Yan menempatkan cangkir tehnya ke bawah dan dengan ganas menatap Zian yang sedang melengkungkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak dengan tanggapan. Dia buru-buru berkata, saudara kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami belum beristirahat dengan baik selama beberapa hari ini. Dalam hal ini, kamu semua harus pergi dan beristirahat malam yang nyenyak. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kamu jika kami menerima berita besok. Xiao Li rileks setelah mendengar bahwa itu semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambaikan seorang pelayan wanita untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi Xiao Yi di sampingnya saat dia berjalan menyusuri koridor tenang kompleks. Dia dengan lembut berkata, tenang, tidak apa-apa. Kamu tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Xiao Yi samar-samar mengangguk. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa itu Xiao Yan adalah ketua aliansian, tidak akan ada perang 1 tahun yang panjang.
Sekarang masalah sudah terjadi, dia hanya bisa senang bahwa dia tidak menyebabkan salah satu kerabat Xiao Yan mati dalam perang itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu dan usaha untuk mengendalikan tubuh racunnya. Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok. Xiao Yan tersenyum. Dia memberi Xiao Yi sebuah saran ketika dia melihat bahwa pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. Ya, kamu juga harus beristirahat lebih awal. Xiao Yi menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat. Dia berbicara lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk perlahan masuk ke ruangan. Xiao Yan mengirim Xiao Yi ke dalam ruangan dengan matanya sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan tersebar ke bawah. Akhirnya, mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam, sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa perbaikan, itu berubah menjadi benang murni Douqi yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari sel-selnya setelah diisi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikannya penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami mayat Magical Beast yang Xiao Yan telah membayar harga yang besar untuk memperoleh dari Sekte Kaisar Hitam.